Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan bersama saya Rifa Walida dan rekan saya. Safina Afrilia Mulyanti, inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama datang dari luar kampus. Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKIH Madinah Karmijono menganjurkan jemaah haji dari Indonesia membiasakan meminum oralit untuk mencegah dehidrasi. Mengingat suhu di Arab Saudi berbeda jauh dengan di Indonesia, berkisar 39 hingga 40 derajat Celcius. Pada Kamis 23 Mei 2024, Karmijono juga mengadakan kegiatan sosialisasi gemar minum oralit di salah satu pemondokan jemaah haji di Madinah. Karmijono menjelaskan 90% jemaah haji yang dirawat di KKHI Madinah berawal dari dehidrasi. Hingga Kamis 23 Mei 2024, jemaah haji yang dilaporkan dirawat di KKHI Madinah yang tadinya berjumlah 27 orang berkurang menjadi 15 orang. Jemaah haji mengalami kelelahan sehingga menyebabkan komorbid yang kambuh akibat kurang minum. Berita pertama datang dari luar kampus. Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKIH Madinah Karmijono menganjurkan jemaah haji dari Indonesia membiasakan meminum oralit untuk mencegah dehidrasi. Mengingat suhu di Arab Saudi berbeda jauh dengan di Indonesia, berkisar 39 hingga 40 derajat Celcius. Roadshow seminar bersama KPID Jawa Barat ini bertemakan ekosistem penyiaran digital yang dilaksanakan pada 14 Mei 2024 di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati. Acara ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UGJ, Bapak Dr. Surya Amami Pramuditya MSI, Sekretaris Diskominfo Jawa Barat Bapak Agi Agung Galoh Purwa SSTP MSc MPA, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat Bapak Dr. Adiana Slamet SIP MSI, serta dihadirkan 3 pemateri, yaitu Bapak Dr. Ronita Broni SOS MSI selaku Komisioner KPID, Eris Munandar Ketua Umum ATSDI Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia, dan Bapak Dr. Khairuddin Imawan SOS MIKOM, Wakil Dekan 1 FISIP UGJ. Berita selanjutnya masih berita dari dalam kampus. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran UGJ bekerja sama dengan BEM Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Cirebon menyelenggarakan kegiatan donor darah dan seminar diskusi panel talasemia 2024. Kegiatan donor darah ini mengusung tema Hemoglobin, Help Each Other by Donate Blood and Increase Awareness of Thalassemia. Minggu 26 Mei 2024, BEM KMFK UGJ dan BEM Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Cirebon menyelenggarakan kegiatan donor darah Nebula 2024 dan seminar diskusi panel talasemia yang berlangsung di Auditorium lantai 7 Gedung B Kampus 4 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Seminar ini menghadirkan beberapa pemateri, yakni Bapak Doni Naupar BSc Biotech MSI MED MSc, Dr. Tiar M Pramawati MMM Biomed, dan Dr. Dini Mariani Eskep Ners MKep. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk para mahasiswa dan masyarakat tentang talasemia, juga pentingnya donor darah untuk menimbulkan rasa pengabdian kepada masyarakat. Halo, selamat siang pemirsa. Kembali lagi dalam sekilas lensa informasi bersama saya Rifa Walida. Saat ini saya sedang berada di lantai 7 Gedung B, tepatnya di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, di mana tengah berlangsungnya acara donor darah Nebula 2024 dan seminar diskusi panel dalam rangka Hari Thalassemia Sedunia. Baik pemirsa, acara ini diselenggarakan oleh BEM Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati dan BEM dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
Dan acara ini juga mengusung tema hemoglobin, yaitu Help Each Other by Donate Blood and Increase Awareness of Thalassemia. Baik pemirsa, di belakang saya ramai acara pemaparan kedua materi oleh Dr. Tiar M. Pramawati, MM Diomed. Terlihat suasana ramai dihadiri oleh hadirin seminar diskusi. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan peserta seminar kali ini. Mungkin Kak boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Boleh, nama saya Alex. Alex ya. Nama saya Erlangga. Oke, dengan Kak Alex dan Kak Erlangga. Baik Kak, saya di sini izin bertanya ya Kak. Menurut Kakak nih, apa sih yang bisa diambil dari setelah seminar kali ini nih? Hal yang perlu diambil, yang bisa diambil. Banyak sih manfaatnya yang kita bisa ambil dari seminar ini. Tentang donor darah juga banyak sebenarnya. Itu sih yang bisa saya ambil. Oke, dari kakaknya gimana Kak? Kalau dari saya, dari seminar hemoglobin ini sebenarnya kita bagi khususnya orang-orang yang belum tahu, itu kita mengenal juga yang namanya thalassemia. Itu kita ternyata gejala atau orangnya kan banyak ya, dan membutuhkan donor darah yang cukup banyak juga. Di sini juga kita sebagai mahasiswa kedokteran itu kan hanya masih teori aja karena kita baru maba juga. Terus dengan adanya gini kita punya dorongan buat lebih belajar lagi dan mungkin tadi ngelanjutin penelitian-penelitian yang dari dokter-dokter yang sudah ketemu gitu. Terus kita juga ada dorongan untuk rasa sosialnya juga biar kita tuh tumbuh rasa kemanusiaannya juga. Iya betul sekali Kak. Dan mungkin pesan dan kesannya setelah mengikuti seminar ini seperti apa Kak? Ya, kesan dan pesannya sih semoga yang hadir pada seminar kali ini makin terbuka akan donor darah juga, terus akan manfaatnya juga, yang banyak juga manfaat dari donor darah. Oke, dari kakaknya gimana Kak? Kalau dari saya pesan-kesannya, pertama kesannya dulu itu acaranya cukup bagus, cuman sangat disayangkan karena peserta mungkin angkatan 23 juga pada ada yang pulang ke kampung halaman. Karena Jadi ini weekend ya Kak iya ya? benar, weekend dan abis liburan juga Kak, jadi iya, makanya sedikit ya anak-anaknya. Terus untuk pesannya sebenarnya udah bagus banget acaranya, udah tertata sama manajemen waktunya juga sudah bagus. Mungkin ya kita tetap meskipun acara sudah bagus tapi tetap kalau bisa lebih bagus lagi ke depannya. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak ya, dan mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Pelaksana dari acara seminar dan donor darah. Bolehkah mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Ya, sebelum perkenalkan, nama aku Indra Fitri Ananta, selaku Ketua Pelaksana dari kegiatan donor darah dan seminar ini. Oke. Di sini saya izin bertanya ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin mengapa harus mengambil tema hemoglobin nih Kak? Oke, sesuai dari kepanjangannya ya, hemoglobin itu kan help each other by donate blood and increase awareness of thalassemia. Jadi kenapa kita angkat tema ini? Karena sekalian buat tidak cuma donor darah gitu ya di kegiatan ini, tapi ada seminar thalassemia gitu, yang mana kita memperingati Hari Thalassemia Sedunia yang biasanya diperingati pada tanggal 8 Mei. Karena masih di bulan yang sama nih, masih di bulan Mei, walaupun emang jangka waktunya cukup panjang ya, dari tanggal 8 ke tanggal 26 gitu. Tapi namanya peringatan itu panjang ya Kak ya? Tetap aja harus dari kita gitu ya, harus tetap gimana caranya biar aware sama thalassemia, biar kita tahu gitu thalassemia itu apa sih, karena bagi masyarakat itu belum semuanya tahu thalassemia itu apa kayak gitu. Oke. Untuk pertanyaan kedua mungkin Kak, tujuan dan manfaat diadakannya donor darah Nebula 2024 dan acara seminar diskusi panel ini seperti apa Kak? Baik, dari segi tujuannya ya, kalau tujuannya kita tentu saja untuk meningkatkan kepedulian dari baik itu mahasiswa FKUGJ, terus juga karena kita gabungan sama Poltekkes ya, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon, terus juga masyarakat biar meningkatkan kepedulian, biar mau donor darah gitu, biar rasa pengabdian kepada masyarakat itu tinggi, seperti itu. Terus juga balik lagi ke tadi yang seminar itu ya, untuk sedangkan temanya juga meningkatkan kepedulian dan kesadaran, oh ada loh thalassemia kayak gitu kalau dari segi tujuannya. Dan untuk pertanyaan terakhir mungkin Kak, harapan untuk acara donor darah Nebula 2024 dan seminar yang akan datang di tahun
di tahun selanjutnya seperti apa, Kak? Oke, untuk harapannya semoga tentu dari segi audiensnya lebih banyak gitu ya. Kalau sekarang kan didominasi masih mahasiswa kesehatan gitu ya, baik itu dari kedokteran maupun keperawatan yang ada di Poltekkes Kemenkes. Mungkin untuk kedepannya semoga ini tuh bisa ke masyarakat juga, masyarakat awam lebih banyak. Ada sih, kita ada dari masyarakat awam juga, cuma nggak begitu banyak gitu ya. Jadi harapan kedepannya ya bisa lebih banyak audiens dari masyarakat awam kayak gitu. Dan yang pendonornya juga semakin banyak. Makin tinggi kepedulian biar ayo donor darah, karena darah yang kita sumbangkan itu tuh sangat bermanfaat gitu, nggak Sangat cuma berarti ya, Kak, ya. apalagi untuk penderita talasemia itu kan kalau nggak salah ya itu rutin donor darah gitu, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan kayak gitu, yang mana perlu banget kantong darah. Dan permasalahan yang ada di Indonesia terutama ya, kantong darah yang tersedia itu jumlahnya lebih sedikit daripada daripada yang dibutuhkannya. Jadi angka kebutuhannya itu lebih tinggi. Makanya ayo kita Donor darah ya. donor darah gitu ya, donor Karena darah. tetes darah dari kita berarti banget Berarti ya, Kak. banget. Karena nggak cuma buat talasemia, karena buat ini juga buat misalnya korban kecelakaan, buat yang operasi kayak gitu juga kan kadang butuh kantong darah ya. Kayak gitu. Jadi tetes darah kita tuh sangat-sangat bermanfaat buat banyak orang, buat kehidupan banyak orang. Betul sekali. Oke, mungkin Kak dicukupkan untuk wawancaranya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dari kegiatan seminar kali ini, yaitu dengan Ibu Dr. Tiar M. Pratamawati, MMM Biomedia, Ibu. Baik Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini saya juga izin bertanya ya, Bu ya. Menurut Ibu seberapa penting sih peran screening genetik dalam pencegahan talasemia, Ibu? Ya, jadi sebenarnya screening ini menjadi kunci ya pada kita mencegah talasemia. Karena talasemia itu seperti yang kita tahu bahwa kedua orang tuanya itu harus sebagai karier atau pembawa. Jadi saat kita screening di awal, kita mencegah pembawa nikah dengan pembawa, itu kemudian akan anak-anaknya kemudian menjadi sehat seperti itu. Jadi walaupun dia penderita, kalau dia menikah dengan yang bukan penderita atau yang normal, itu kemudian anak-anaknya hanya akan menjadi karier atau normal seperti itu. Jadi memutus mata rantai talasemia untuk menuju zero talasemia mau tidak mau itu adalah screening gitu. Screening ini boleh secara kita screening dari HB dulu yang pertama seperti yang tadi, lalu juga kita bisa melakukan HB elektroforesis, yang terakhir baru kita bisa melakukan pemeriksaan molekuler seperti itu. Jadi screening sebetulnya di HB elektroforesis itu sudah cukup sebetulnya untuk kita bisa melihat bahwa si remaja ini atau calon kemudian remaja dan calon pengantin ini dia punya karier talasemia atau tidak, karena memutus mata rantainya memang harus di situ seperti itu. Oke, berarti sangat berpengaruh dari genetik itu. Penting sekali. Baik, mungkin ke pertanyaan kedua Ibu, mungkin ada pesan dari Ibu kepada masyarakat awam tentang talasemia Ibu, supaya masyarakat awam itu bisa aware gitu. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat ya, jadi talasemia itu kelainan genetik yang diturunkan, tetapi kita bisa melihat talasemia ini bisa dicegah, ya bisa dicegah. Jadi bukan tidak bisa dicegah, sehingga kita harus aware bahwa untuk kita lihat sekitar, kalau memang ada yang terlihat anemia, butuh transfusi berulang, nah itu mungkin bisa kita rujuk atau kita bawa untuk dilakukan pengecekan. Jadi saat ini yang terpenting adalah kita aware ke sekeliling kita, dan setiap orang menjadi remaja talasemi atau duta talasemi yang nanti bisa melihat bahwa ini bukan penyakit yang kemudian menjadi di masyarakat tuh kadang masih tadi ya seperti yang tadi disampaikan, itu bisa kayak ini kutukan atau apa, padahal tidak ya, ini sebetulnya kelainan darah yang bisa dicegah. Jadi kita bagaimana caranya kita berupaya untuk sama-sama kita mencegah terjadinya talasemia. Oke, baik, mungkin Ibu itu adalah pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih banyak.
Baik pemirsa, saya juga sedang bersama dengan salah satu narasumber dari acara seminar kali ini, yaitu dengan Ibu Dr. Dini Mariani, Eskep Nurse M Keperawatan ya Ibu. Oke, baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sekali Bu. Oke Ibu, di sini saya izin bertanya ya Ibu ya. Apa saja nih pilihan pengobatan yang tersedia untuk penderita talasemia nih Bu? Baik, kalau saya dilihat dari segi perawatannya, yang wajib aja dulu tadi yang sudah dijelaskan, patuh transfusi darah, mengikuti sesuai dengan tadi batas minimal HB sebelum transfusi ya. Patuh transfusi darah, minum obat klasi besi, nutrisi tentunya ya. Jadi itu yang wajib aja dulu itu. Jadi patuh transfusi sama obat klasi besi. Jadi obat yang untuk mengeluarkan zat besi yang numpuk dalam tubuh gitu ya. Karena dampak dari tadi pemberian transfusi yang terus-menerus akan menyebabkan penumpukan kadar besi dalam tubuh. Nah itu dibantu dikeluarkannya dengan obat namanya klasi besi. Itu harus seumur hidup. Itu jadi tidak ada pilihan lagi, obatnya yang wajib adalah itu. Seperti itu. Oke, mungkin Ibu untuk pertanyaan kedua, bagaimana Ibu pesan Ibu terhadap masyarakat khususnya yang masih awam Ibu dengan penyakit talasemia supaya masyarakat itu bisa lebih aware gitu Bu? Ya baik. Nah talasemia tadi kan di Indonesia semakin meningkat jumlahnya Iya, ya. betul. Apalagi di Jawa Barat nih. Jawa Barat tinggi ya Bu ya. menyumbangkan setengahnya ya, 40,sekian% ada di Jawa Barat. Nah, bagaimana kita mencerdaskan masyarakat supaya peduli untuk memutus mata rantai? Tentunya dengan melakukan screening ya. Screening tujuannya adalah untuk mencegah pernikahan sama karier ya. Karena diketahui bahwa pernikahan sama karier akan menghasilkan keturunan yang menyandang talasemia. Jadi tadi pencegahannya adalah satu-satunya cara dengan memutus mata rantai, yaitu dengan cara screening pranikah. Bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum menikah, bahkan usia remaja itu sudah bagus juga. Usia produktif ya, usia SMA, usia mahasiswa juga itu saya kira sangat penting dilakukan seperti itu. Oke, baik Ibu. Mungkin itu adalah pertanyaannya Ibu. Terima kasih banyak dan sukses mohon maaf ya. Enggak waktunya. Baik Ibu, terima kasih. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu narasumber dari acara seminar kali ini, yaitu dengan Bapak Doni Naupar, BSc Biotek, MSI Med, MSc ya Pak ya, betul. Oke Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang kembali. Oke Bapak, di sini saya izin bertanya ya Pak, bagaimana sih pandangan Bapak tentang tantangan utama dalam penanganan utama talasemia di Indonesia nih Pak? Jadi menurut saya pribadi ya, talasemia itu masalahnya kompleks, bukan hanya kita punya pasien, punya tenaga kesehatan, punya pemerintah. Jadi ketiga ini harus kerjanya bersinergi. Jadi pasien yang butuh support kita bisa mendapatkan support yang seharusnya mereka terima. Jadi kita dari sisi edukasi, kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat, melakukan penelitian yang bisa membantu penyandang talasemia di lapangan, dan kemudian hasil penelitian ini bisa kita sampaikan ke pemerintah sehingga pemerintah juga punya alasan, oh ini saatnya kita support gerakan misalnya Indonesia Zero Thalassemia. Jadi memang harus kerjasama dari semua pihak. Jadi hari ini sebenarnya saya senang banget karena hari ini acaranya bukan hanya disupport oleh FK saja, tapi dari teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Persatuan Orang Tua Penyandang Talasemi, mahasiswa yang nanti akhirnya menjadi tombak ke depannya dalam penanganan talasemia di Indonesia. Oke Bapak, mungkin untuk pertanyaan kedua Bapak, bagaimana sih pesan Bapak terhadap masyarakat awam mungkin Pak, yang supaya mereka itu bisa aware dengan talasemia itu sendiri Pak? Jadi talasemia itu penyakit menurun, bukan penyakit menular. Nah, jadi talasemia ini bisa di-manage dengan baik, tapi butuh support dari semua pihak. Makanya hari ini kita lancarkan acara bukan hanya seminar, tapi juga donor darah. Jadi teman-teman penyandang talasemia ini adalah grup yang memang butuh pendonor darah secara rutin. Jadi sebagaimana juga misalnya orang yang sedang SC atau hemodialisa, mereka juga termasuk dalam grup yang sama. Jadi saya mohon supportnya kepada semua masyarakat untuk yang bisa dan mampu mendonorkan darah, karena setetes darah
dari kita itu sangat berarti buat mereka. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak, itu mungkin pertanyaannya. Ya. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya Ya. Pak. Sama-sama, terima kasih semuanya. Ya. Berita selanjutnya masih berita dari dalam kampus. Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik menyelenggarakan acara Seminar Nasional Administrasi Publik Volume kedua. Seminar Nasional Administrasi Publik Volume 2 berlangsung di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon pada Rabu 15 Mei 2024. Seminar Nasional Administrasi Publik Vol 2 merupakan program unggulan Hima AP UGJ dari Divisi Kegiatan dan Keilmuan yang mengusung tema digitalisasi pelayanan publik menuju ekonomi inklusif di era Society 5.0 dengan tujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan skill para partisipan seminar. Acara ini tidak hanya mengadakan seminar offline, tetapi dibuka juga melalui webinar di aplikasi Zoom. Seminar ini menghadirkan 2 pemateri, yakni Bapak Dodi Solihudin, ST, MT, selaku Prokom Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika, dan Bapak Dr. Anders Yanuar Ahmad, MPA, selaku Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam Sekilas Lensa Informasi. Saat ini saya sedang berada di Auditorium Kampus 1 Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, di mana tengah berlangsungnya acara Seminar Nasional Administrasi Publik Vol 2 yang mengusung tema digitalisasi pelayanan publik menuju ekonomi inklusif di era Society 5.0 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UGJ. Baik pemirsa, tepat di belakang saya sedang berlangsungnya pemateri kedua, yaitu dari Bapak Dr. Anders Yanuar Ahmad, MPA, selaku Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PAN RB. Terlihat suasana di sini sangat kondusif dengan peserta dari seminar ini. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan peserta seminar. Boleh mungkin Kak perkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana juga? Perkenalkan, nama saya Nathanael Frederick Michael Hans Napubolon dari Administrasi Publik tingkat 1. Oke, di sini saya izin bertanya ya Kak ya. Gimana nih perasaannya atau mungkin kesan-pesan Kakak setelah menyaksikan atau mengikuti seminar ini? Menurut saya ini adalah acara yang bagus dan menginspirasi banyak orang, terutama bagi mahasiswa dalam kebijakan, apalagi sebagai mahasiswa administrasi publik itu memberikan pengertian-pengertian yang baru dalam ilmu administrasi publik. Dan harapan Kakak ini seperti apa Kak setelah menyaksikan seminar ini? Harapan saya, terutama bagi saya sendiri, tentunya saya lebih baik lagi dan memahami mengenai pelayanan publik dan kebijakan publik, serta ekonomi di Indonesia yang masih belum merata dengan baik gitu. Dan terutama dan juga untuk mahasiswa yang lainnya, itu mereka perlu memahami lagi apa yang sedang mereka kerjakan gitu. Oke. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu peserta yang hadir di seminar kali ini. Boleh perkenalan dulu Kak dengan Kakak, siapa namanya dan dari mana? Oh ya, saya Mas Muhammad Purnama Wijaya, biasa dipanggil Mas Pur, dari Hima AP Fisip Unpas. Oke Mas, di sini saya izin bertanya ya Mas ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana nih perasaannya atau kesan-pesannya setelah mengikuti acara seminar nasional ini? Oh iya, sebelumnya kami sangat mengapresiasi undangan dari Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik FISIP UGJ telah mengundang kami dalam seminar yang memang temanya cukup menarik gitu ya, digitalisasi pelayanan publik menuju ekonomi yang inklusif gitu ya dalam society 5.0. Dan memang ini topiknya sangat relevan dan juga mengingat permasalahan pemerataan penggunaan internet, gimana supaya pelayanan publik digital ini bisa secara inklusif
menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang disabilitas, terus yang dalam garis kemiskinan dan lain-lain. Oke, mungkin Kak, harapan Kakak seperti apa nih Kak setelah menyaksikan atau mengikuti seminar ini? Nah, harapannya semoga kedepannya seminar ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga memberikan kontribusi nyata gitu ya, dan kemudian dapat memperpanjang silaturahmi persahabatan antara Universitas Pasundan dan juga Universitas Swadaya Gunung Jati. Amin. Semoga harapannya tercapai ya Kak ya. Baik, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Pelaksana dari acara Seminar Nasional Administrasi Publik. Oke, Kak mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oke, boleh perkenalkan, nama saya Mala Malantiawati. Saya dari kelas A Administrasi Publik tingkat 2 semester 4. Oke, saya di sini izin bertanya terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, Kak. Oke, pertanyaan pertama mungkin dalam rangka apa acara ini dilaksanakan? Oke, jadi bukan dalam rangka apa, ini Seminar Nasional Administrasi Publik itu termasuk ke dalam program unggulan dari HIMAP, salah satunya dari Divisi Kajian dan Keilmuan. Kan HIMAP itu punya 3 divisi ya. Nah, setiap masing-masing divisi itu mempunyai program unggulan tersendiri, program yang acaranya besar. Salah satunya Seminar Nasional Administrasi Publik lagi. Ini merupakan seminar nasional kedua volume 2. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua, acara ini kan memilih tema digitalisasi pelayanan publik menuju ekonomi inklusif di era society 5.0 ya Kak ya. Nah, ini boleh dijelaskan dulu nggak Kak, kenapa memilih tema ini dan apa sih makna dari tema itu sendiri? Oke, karena HIMAP itu nggak jauh dari administrasi publik ya, jadi belajar juga tentang administrasi publik yang nggak jauh dari pelayanan publik itu sendiri. Jadi kita mengangkat tema dari digitalisasi pelayanan publik karena kita itu udah menuju digitalisasi yang lebih terus meningkat sampai ke society 5.0. Itu makanya kita tautkan dari digitalisasi ke pelayanan publik begitu. Oke, pertanyaan ketiga ya kayak berarti. Seminar Nasional Administrasi Publik ini sudah dilakukan di tahun sebelumnya kan ya, karena kebetulan ini adalah kali kedua ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu apa sih perbedaan yang dari tahun kemarin dengan tahun sekarang ini Kak? Oke, mungkin perbedaannya itu ada beberapa perbedaan ya. Salah satunya itu Seminar Nasional Administrasi Publik yang tahun kemarin itu hanya dilakukan secara seminarnya saja, jadi hanya di auditorium saja. Tapi untuk tahun ini kita melakukan secara hybrid, yaitu secara webinar, secara online, dan kita lakukan secara offline di auditorium ini. Lalu yang kedua itu, tahun kemarin kita hanya mengadakan lomba esai nasional. Nah, tahun sekarang kita mengadakan lomba poster nasional juga dalam memperingati Hari Buruh Nasional itu pas kemarin tanggal 1 Mei gitu. Banyak sekali inovasi-inovasinya ya Kak ya. Oke, dan harapan Kakak nih setelah berlangsungnya acara ini apa Kak? Harapan aku yang pertama itu untuk peserta dulu ya. Mungkin untuk peserta itu semoga dengan diadakannya Seminar Nasional Administrasi Publik ini mereka bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan ilmu mereka. Karena kita juga punya tagline Explore Your Mind, Improve Your Skill. Jadi dengan Seminar Nasional Administrasi Publik ini mereka dapat mengeksplor apapun yang disampaikan oleh pemateri tersebut, dan improve your skill itu meningkatkan skill kita. Jadi itu harapan aku, semoga peserta yang ikut dalam Seminar Nasional Administrasi Publik ini bisa menambahkan wawasannya. Dan juga mungkin harapan untuk HIMAP ya, siapapun itu ketua pelaksana selanjutnya mudah-mudahan lebih baik dari aku, semoga terus meningkat lagi, terus berinovasi lagi tentang seminar ini. Semoga harapan-harapannya tercapai ya. Oke. Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dengan Prokom Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika, Bapak Dodi Solihuddin STMT ya Pak ya. Halo Bapak, selamat siang dan apa kabarnya Pak? Selamat siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin bertanya ya Pak ya. Oke, bagaimana keamanan data dan privasi warga dijaga dalam proses digitalisasi pelayanan publik menurut Bapak? Betul sekali, dalam digitalisasi pelayanan publik, isu keamanan menjadi yang salah satu yang utama juga. Jangan sampai pelayanan publik yang sudah digitalisasi justru malah membocorkan terutama tentang data pribadi. Begitu. Jadi memang kami sudah memiliki standar-standar
setiap aplikasi yang menyangkut kepada pelayanan publik itu harus memenuhi standar keamanan informasi. Jadi dalam hal ini kalau keamanan informasi itu leading sectornya adalah BSSN, ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi mereka yang berkewajiban untuk mengaudit setiap keamanan dari aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi memang ini bukan isu yang baru, isu lama, tapi itu menjadi yang prioritas di setiap pelayanan publik yang sudah digital. Mungkin pertanyaan kedua atau yang terakhir, Pak, apakah ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada para peserta seminar, harapan dan pesannya mungkin Pak kepada peserta seminar atau mahasiswa tentang pentingnya digitalisasi pelayanan publik dalam mencapai ekonomi inklusif di era 5.0 ini? Baik, harapan saya kepada seluruh peserta seminar ini, terutama kepada para mahasiswa ini, ke depan tentu kalian akan menjadi seorang pengguna, ya. Salah satunya akan menjadi seorang pengguna atau juga pelaku. Jadi tolong persiapkan diri kalian semua untuk menghadapi era digital nanti. Tidak hanya sebagai pelaku, mungkin juga pengguna. Jadi kami di sisi pemerintah sangat butuh sekali masukan-masukan, saran, kritik begitu ya terkait dengan pelayanan yang kami lakukan. Nah, dan itu semua ada di kalian semua saat ini gitu ya. Saat ini kalian bisa memberikan masukan, saran, ke depan kalian akan menjadi pelaku. Siapa tahu ada yang masuk ke pemerintahan dan jadi pelaku. Nah, apa yang disampaikan itu yang dilakukan. Begitu. Mungkin itu ya. Bersiap diri saja untuk rekan-rekan semua. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin wawancaranya dicukupkan. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya, terima kasih kembali. Halo, selamat siang pemirsa. Saat ini saya sedang bersama dengan Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB, Bapak Dr. Andes Januar Ahmad MPA. Ya, Bapak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, saya di sini izin wawancara ya, Pak ya. Bagaimana peran teknologi dalam seperti AI, IoT dan Big Data dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik menurut Bapak? Iya. Jadi kita tetap ya kalau teknologi itu adalah sebagai tools, jangan dijadikan sebagai tujuan. Karena kalau sebagai tujuan, ketika kita misalnya sudah mengadaptasi AI atau IoT atau yang lain, itu berarti sudah selesai. Padahal mereka tuh hanya sarana. Dan kita nggak tahu, mungkin 5 tahun ke depan itu bukan itu lagi menjadi tren gitu. Jadi tetap teknologi itu adalah untuk memudahkan pelayanan pada masyarakat, bukan tujuan. Ya, itu yang kami perlu tekankan. Iya, Pak. Mungkin untuk pertanyaan kedua, apakah ada pesan atau mungkin harapan Pak yang ingin disampaikan kepada para peserta seminar atau mahasiswa tentang pentingnya digitalisasi pelayanan publik dalam mencapai ekonomi inklusif di era 5.0 sesuai dengan tema kali ini, Pak? Ya, peserta di sini adalah kaum muda yang merupakan bagian terbesar dari penduduk kita di Indonesia dan nanti sebagai pengguna layanan ke depan. Dan tentu saja dengan literasi digital yang semakin meningkat, itu semua peserta mempunyai pemahaman yang lebih sekedar dari mempunyai atau menggunakan aplikasi, tapi juga bisa mengelola, bahkan bisa meningkatkan pelayanan publik. Misalnya mengadu dengan elektronik itu juga digunakan, gitu. Seperti itu. Jadi partisipasi masyarakat, engagement dengan publik itu harus ditingkatkan, tidak hanya menggunakan. Iya. Ya, mungkin Bapak terima kasih telah menyempatkan waktunya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. Berita selanjutnya datang dari luar kampus. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal 2024. Hal ini disampaikan usai Mendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyebut hal ini berdasarkan masukan masyarakat terkait implementasi UKT tahun ajaran 2024-2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri PTN termasuk PTN berbadan hukum. Dalam waktu dekat, Kemendikbudristek akan merevaluasi ajuan UKT dari seluruh PTN. Bapak Nadiem Anwar Makarim bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi untuk membahas berbagai hal di bidang pendidikan, salah satunya perihal UKT. Beberapa waktu terakhir banyak PTN, terutama PTN-BH, menambah jumlah kelompok UKT. Hal ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024.
tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi diterbitkan sebagai dasar peningkatan anggaran pendapatan dan belanja negara PTN dan PTNBH. Perubahan UKT di banyak PTN didasarkan banyak perubahan pada dunia kerja yang juga semakin maju teknologinya dan meningkatnya kebutuhan teknologi untuk pembelajaran. Kemendikbudristek dalam hal ini mendorong perguruan tinggi agar dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada mahasiswa. Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 juga menekankan dua hal utama yang menjadi pertimbangan dalam penentuan UKT, yakni asas berkeadilan dan asas inklusivitas. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Rifa Walida. Dan saya, Safina Frilia Mulyanti, serta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.